Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kebutuhan dalam suatu acara banyak ragamnya tim produksi dalam pelaksanaannya biasa diserahkan kepada rekanan dengan pertimbangan satu dan lain hal lainnya. Persoalan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, supaya ide atau gagasan dapat direalisasikan oleh penyelenggara acara. Lazimnya dalam menentukan kelayakan penyedia jasa biasanya sudah terbangun saling percaya dari kedua belah pihak. Penyedia jasa biasanya mengumpulkan informasi kebutuhan produksi agar keinginan klien diakomodasi. Kang Bikin berhasil mendokumentasi dan menyajikan proses produksi dalam event final kompetisi bangunan Gedung Indonesia KBGI 2022. Tahapan-tahapan produksi, setelah semua informasi kebutuhan acara terkumpul, tim produksi membuat rencana waktu kerja agar setiap pekerjaan terukur. Proses produksi pertama adalah pekerjaan pemasangan gate. Bagian ini terdiri dari konstruksi, rangka modul gate dengan ukuran lebar 40 cm tinggi 240 cm. Rangka modul gate ini dikerjakan di workshop agar efisien saat pengerjaan di venue. Tahap berikutnya adalah menyiapkan materi printing digital yang sudah didesain sesuai rancangan gate atau gapura. Fungsi dari gate mewakili ucapan selamat datang dengan tema acara. Suhu udara dalam venue menjadi pertimbangan, agar kenyamanan peserta finalis, juri, pendukung dan tamu undangan yang hadir. Solusinya tuan rumah memasang AC air kondisioner agar suhu udara saat kompetisi berlangsung tetap nyaman. Agar informasi pengumuman atau arahan dapat dipancarkan dan diterima dengan baik, sebuah sound system yang mumpuni sangat dibutuhkan. Kesemuanya kurang sempurna jika setiap momen bersejarah ini tidak diabadikan. Untuk merekamnya perangkat audio visual seperti live cam dapat mengabadikan atau dibagikan secara virtual ke media-media sosial. Penyelenggara mengakomodasi kebutuhan, untuk itu Videotron yang dimiliki disetup agar supporter yang tidak tertampung di area perlombaan difasilitasi agar euforia perlombaan dirasakan juga.
Persaingan dan gengsi berasa sekali antara kampus-kampus teknik di Indonesia. Anak teknik sipil diuji nyalinya dalam sebuah event final kompetisi bangunan gedung Indonesia KBGI 13 2022 Untar Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan kompetisi ini berlangsung 17-20 November tahun 2022. Kompetisi bangunan gedung Indonesia merupakan suatu kompetisi yang dilaksanakan secara paralel yang melombakan desain dan bangunan gedung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, BPTI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ajang ini juga merupakan hasil kerja sama dengan Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 13 perguruan tinggi tersebut masing-masing ialah Universitas Tarumanagara, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Malang, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Jember, Universitas Lampung, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Malang. Mereka terdiri dari 16 tim yang terbagi dua kategori yakni kategori beton dan baja dengan tema, bangunan gedung tahan gempa berinovasi material untuk pengembangan metropolitan menyongsong era pasca pandemi. Kompetisi ini akan menghasilkan output berupa sebuah prototipe gedung hasil dari rancangan bangunan gedung dengan ketentuan dasar bahan beton dan rangka baja. Selanjutnya, rancangan atau prototipe itu akan dipresentasikan mahasiswa di depan juri dan dipraktekkan dalam bentuk fisik untuk melihat kesesuaiannya. Kalau standar-standarnya mereka, mahasiswa teknik sipil, sudah tahu. Tetapi kalau inovasi baru kemudian ditemukan oleh dewan juri itu sebagai inovasi yang khas, itu kemudian yang akan dipresentasikan. Hasil proyek mahasiswa ini bukan tidak mungkin akan dilirik oleh dunia industri. Namun, tetap memerlukan pengembangan dan penyesuaian sesuai standar yang ada ketika diimplementasikan. Ini adalah suatu keilmuan teknik sipil yang sebenarnya applied, yang bisa digunakan pada bangunan gedung. Jadi inovasi-inovasi yang dihasilkan para mahasiswa dengan dukungan para pembimbing nanti bisa diimplementasikan di dunia industri. Apakah dalam bentuk pengembangan material, apakah dalam bentuk desain atau memang langsung implementasi pada bangunan gedung yang dibangun oleh para pemborong, pembuat gedung itu sendiri. 1, 2, 3. Let's go! Lewat kompetisi ini, diharapkan para mahasiswa dalam waktu 5-10 tahun ke depannya kelak menjadi insinyur nantinya memiliki tanggung jawab moral. Saat ini, mahasiswa sangat ideal dengan segala macam hitungan, desain dan simulasi yang bagus. Jika nantinya di lapangan ada penyesuaian harus dapat dipastikan apakah merugikan atau tidak. Kalau kita hanya sekedar menghasilkan suatu produk kemudian dilepas begitu saja, kita punya keuntungan. Nah,
Tanggung jawab moralnya itu yang sangat membahayakan. Kita tahu juga kan banyak kasus-kasus kecelakaan kerja, robohnya bangunan dan jembatan. Kasus-kasus begitu mesti dihindari. Waktu membangun gedung kan ada umur pakai, beban dan gempa. Tentu itu harus dipertimbangkan dan jangan sampai itu kemudian berkurang spesifikasinya sehingga nanti kekuatan bangunan juga berkurang. Pembangunan Indonesia ke depan akan sangat masif sehingga perlu orang-orang hebat, para insinyur harus memastikan setiap konstruksi seperti gedung, jembatan, dan jalan memenuhi standar yang ada. Kegiatan KBGI 2022 merupakan bagian dari upaya pemerintah memfasilitasi talenta yang ada di perguruan tinggi. Hal itu dinilai penting agar mahasiswa memiliki wadah dalam memprestasikan karya-karyanya dalam ajang kompetisi rutin. Ini bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, yang digagas Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. penimbangan dan pengujian bangunan dengan kategori beton. Namun, sebelum kita memulai acara hari ini, mari saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mas. Mereka mencipta karya, dengan adanya proyek atau lomba seperti ini. Para mahasiswa betul-betul akan merasakan bagaimana nanti di dunia profesi seperti pekerjaan di realitanya, bagaimana melakukan perencanaan yang baik, memahami faktor keselamatan bangunan bahkan pasca pelaksanaan pembangunan. Seluruh finalis telah menunjukkan karya prototipe bangunan gedung dibuat terdiri dari 8 lantai yang bertujuan untuk mengakomodasi sekaligus mengenalkan kebutuhan akan hunian vertikal bangunan gedung apartemen.
Model bangunan gedung yang dikompetisikan adalah berskala 1:50 untuk struktur baja dan struktur beton pracetak. Material struktural model bangunan gedung 8 lantai ditetapkan menggunakan baja dan beton pracetak dengan sistem rangka terbuka open frame, yang meliputi komponen struktural seperti balok dan kolom dengan dinding penutup dari kertas karton, bukan pengaku rangka terbuka pelat lantai menggunakan triplek, dan diberikan finishing untuk tujuan penilaian secara arsitektural dan estetika. Rangkaian prototipe gedung yang telah dibuat diuji dengan menggunakan meja getar, saking tabel, dengan tujuan simulasi ground motion akibat gempa bumi agar lebih mendekati kejadian gempa yang sesungguhnya. Para finalis tidak hanya berhenti di kompetisi, tetapi juga membangun kolaborasi. Selain berkompetisi, berkolaborasi itu adalah yang sangat penting. Competition is good, but collaboration is much better. Selamat siang Pak, akhirnya ketemu sama rektor loh. Iya. Saya selama dari 2011 sampai 2021 terus gak pernah ketemu sama rektor. Rektor dia kan sibuk, ya. Kamu juga sibuk ya? Oh gitu ya. Terus? Dan kemudian saya juga ingin menyapa kepada Bapak Asep Sukmayadi MSI selaku Ketua dari Balai Pengembangan Aleta Indonesia. Silakan dong buat Bapak Asep ya. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sering dilakukan di Nusa Tenggara. Jadi kami memang mengusulkan hal ini untuk di renovasi yang lebih baik, lebih representatif, dan yayasan juga sangat support sehingga nanti setelah ini kita akan bisa gunakan juga untuk kegiatan. Juara KBGI 2022. Klasifikasi model bangunan gedung bertingkat baja. Juara 1, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Juara 2, Politeknik Negeri Malang. Juara 3, Universitas Jember. Klasifikasi model bangunan gedung bertingkat beton pracetak. Juara 1, Universitas Negeri Yogyakarta. Juara 2, Politeknik Negeri Pontianak. Juara 3, Universitas Muhammadiyah Malang.
Kategori khusus klasifikasi model bangunan gedung bertingkat baja. Bangunan gedung dengan material inovatif untuk pengembangan metropolitan, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kreativitas dalam rancang bangun, Universitas Jember. Kesesuaian implementasi terhadap desain, Politeknik Negeri Malang. Kinerja seismik Arohara Edificio, Institut Teknologi 10 November. Metode pelaksanaan konstruksi, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kategori khusus klasifikasi model bangunan gedung bertingkat beton pracetak. Bangunan gedung dengan material inovatif untuk pengembangan metropolitan, Universitas Muhammadiyah Malang. Kreativitas dalam rancang bangun, Universitas Negeri Yogyakarta. Kesesuaian implementasi terhadap desain, Politeknik Negeri Pontianak. Kinerja seismik, Universitas Tarumanagara. Metode pelaksanaan konstruksi, Politeknik Negeri Pontianak. The Most Inspiring Team, Universitas Gadjah Mada.